Halo, selamat pagi untuk teman-teman NGC dimanapun kita berada. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa setiap kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu bersemangat. Amin. Karena NGC punya moto break the limit. Ya, apapun yang ada di depan kita mau lampaui itu semua hanya untuk satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Teman-teman, di rekaman saya kemarin saya membahas tentang bahwa segala hal di dalam kehidupan kita itu karena ada kasih setia Tuhan yang menyertai kita semua dan memampukan kita semua. Dan di pagi hari ini saya juga akan berbicara soal salah satu bagian juga menurut saya yang dimana ini semua karena peran kasih setianya Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini. Dan saat itu diberikan kepada kita, maka kehidupan kita akan diubahkan oleh Tuhan sesuai dengan rancangan dan kemauannya Dia. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, ini menurut saya salah satu peran kasih setia Tuhan kepada kita untuk Dia memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Karena cuma Roh Kuduslah yang mampu mengubahkan seluruh kehidupan kita. Ya. Dikatakan kamu akan menerima kuasa, power. Dengan bahasanya dunamos atau dinamit yang itu bisa meledak. Dan kalau itu meledak dalam kehidupan kita semua, maka kehidupan kita semua akan menjadi dampak dan menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, kita menjadi hebat bukan saja saat kita bisa melakukan perkara yang hebat. Tapi menurut saya, kita menjadi hebat, menjadi luar biasa saat kita mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Karena semua yang kita kerjakan satu tujuan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu semua kalau tanpa kasih setia Tuhan, itu semua akan sia-sia. Tuhan akan pakai hidup kita, Tuhan akan pakai siapapun kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Karena itu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia terangkat ke sorga, Dia berikan ini kepada murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa, power, jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Satu tujuan untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Satu tujuan kepada murid-murid untuk murid-murid melakukan kehendak Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi semua. Amin. Ya. Dan biar kuasa itu turun, kita terima saat kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita mempercayai bahwa Dia naik ke sorga untuk kita semua. Dan saat Dia di sorga, Dia mencurahkan yang Dia punya, yaitu Roh-Nya, untuk menemani, mendampingi kita semua
dan saat itu bekerja di dalam kehidupan kita semua, dan saat kita mau meresponinya, dengar ya, saat kita mau meresponinya, maka itu akan menjadi power, menjadi suatu hal yang meledak di dalam kehidupan kita semua dan berdampak dalam kehidupan kita semua. Nah, teman-teman semuanya, ini merupakan pesan yang menurut saya powerful, ya. Dan terlebih lagi kita hari-hari ini sedang 10 hari menjelang Pentakosta, ya. Gereja-gereja Pentakosta ya sekarang sedang berdoa bersama-sama, ya, biar Roh Kudus itu lebih lagi memenuhi setiap kita semua dan bahkan mengubahkan, memakai kehidupan kita semua untuk kita menjadi dampak dan menjadi berkat buat semakin banyak orang. Nah, teman-teman, ada 2 hal yang dilakukan oleh para murid sebelum Roh Kudus itu dicurahkan. Yang pertama, mereka bertekun bersehati dalam doa bersama-sama. Ya. Sekali lagi, mereka bertekun bersehati dalam doa bersama-sama. Jangan pernah mengabaikan doa, tapi jadikan doa itu sesuatu yang powerful, sesuatu yang luar biasa. Ya. Karena dengan kita berdoa, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kita, bukan apa yang kita mau kerjakan. Saat kita berdoa, Tuhan akan memimpin pikiran kita, Tuhan akan memimpin hati kita. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang kedua, sebelum Roh Kudus dicurahkan, Yudas harus diganti dengan Matias. Matias harus menggantikan Yudas. Ya, kehidupan Yudas harus digantikan oleh Matias. Yang dimana Matias menggantikan posisinya Yudas, yang Yudas sudah terhilang, yang sudah melenceng dari rancangannya Tuhan. Harus digantikan orang yang mau dan bisa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, ya, karena tugas besar dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi semua. Nah, bagaimana buat kita semua, teman-teman NGC, ya, Kak, saya masih sekolah, Kak, saya masih bekerja, Kak, segala macam lah, keluarga saya masih begini, masih begitu, segala macam. Tapi satu hal saya rindu untuk kita renungkan bersama-sama, bahwa Roh Kudus itu yang akan memimpin seluruh kehidupan kita semua. Roh Kudus itu yang akan memampukan kehidupan kita semua. Ya, apa bagian kita? Mari kita sama-sama terus tinggal di dalam doa. Ya, sepele sepertinya, tapi untuk kita konsisten melakukannya ini bukan hal yang mudah. Ayo kita sama-sama, ya, kita tinggal dalam doa. Yang kedua, kehidupan Yudas yang lama, yang hanya memikirkan materi, dunia, segala hal. Ya, bukan berarti tidak bisa, tidak boleh, tapi perkara kehendak Tuhan harus kita utamakan. Ya, Alkitab katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, jangan sampai kesibukan kita menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi biarkan Tuhan menjadi panutan buat kita semua. Biar Dia yang ada di depan, kita yang mengikuti
kemanapun Tuhan mau bawa kita semua. Saya percaya, ya, kehidupan kita saat kita sekolah, kita akan menjadi siswa yang berbeda. Gaya kita akan berbeda. Kenapa? Karena ada power, ada kuasa. Ya. Saat engkau kerja, engkau akan menjadi karyawan yang berbeda. Kenapa? Ada kuasa, ada Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Ya. Karena talenta itu Tuhan sudah berikan buat setiap kita semua. Dan saat kita melakukannya dengan kuasanya Tuhan, jadi dahsyat, guys. Engkau yang berkeluarga, rumah tanggamu akan berbeda. Karena engkau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan keluargamu. Dan ada kuasa itu. Dan kuasa itu yang akan meledak dan menjadi dampak bagi tetangga-tetanggamu. Bagi keluarga besarmu. Mereka akan melihat Tuhan di Yerusalem kita. Dan kita akan menjadi dampak di sekitar kita. Kalau murid-murid suruh menjadi dampak bukan saja di Yerusalem, tapi di Yudea, bahkan sampai semua orang di muka bumi ini. Begitu juga dengan kehidupan kita semua, guys. Dinamos itu akan kau terima, akan diberikan kepada kita semua. Ya, untuk setiap kita semua menyelesaikan tanggung jawab kita semua. Menyelesaikan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Amin. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Tetap tinggal dalam doa. Ya. Berjuang untuk melepaskan segala hal yang dosa, ya, karena Roh Kudus itu akan memampukan setiap kita semua. Ingat, NGC, break the limit. Kita harus bergerak, kita harus berdampak. Maka saya berdoa, sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu, keluargamu tidak akan pernah sama lagi. Kau akan selalu semakin naik, tidak semakin turun. Kau akan jadi kepala bukan ekor. Kau akan jadi pemenang bukan pecundang. Dan kehidupanmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Semoga kita semua terus berjuang di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Karena ada Roh Kudus yang terus memimpin kita semua. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.